Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Arifah, NIM 230201378 dari Prodi Sistem Informasi B. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan perhitungan menggunakan metode clustering dengan algoritma K-means. Nah, sebelum masuk ke perhitungannya, kita pelajari dulu apa itu data clustering. Nah, ini metode clustering dalam data mining. Jadi, metode ini digunakan untuk mengkelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemiripan tertentu tanpa menggunakan label atau kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu untuk pengertian dari metode clusteringnya. Kemudian untuk pengertian key means-nya, yaitu metode clustering yang digunakan untuk membagi data ke dalam beberapa kelompok. Berdasarkan kesamaan karakteristik, setiap data akan dimasukkan ke cluster yang memiliki jarak paling dekat dengan titik pusatnya. Nah, tujuannya dari algoritma K-means itu sendiri untuk menemukan kelompok data yang memiliki kemiripan tinggi di dalam kelompoknya dan perbedaan tinggi antar kelompok lainnya. Ini rumusnya. Terus langkah-langkah yang pertama menentukan jumlah klasternya, terus yang kedua menentukan titik pusat centroid awal secara acak, terus yang ketiga hitung jarak setiap data terhadap centroidnya, terus mengkelompokkan data berdasarkan jarak terdekat, terus menghitung ulang posisi centroid berdasarkan rata-rata data dalam klasternya. Itu untuk pengertiannya. Langsung saja kita masuk pada perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya saya sudah menyiapkan 10 data. Di sini ada atribut data yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-10, terus indeks kedalaman kemiskinan X dan juga indeks keparahan kemiskinan Y. Nah, ini data saya yang saya gunakan ada 10 data. Terus kemudian langkah yang pertama yaitu menentukan centroidnya. Untuk menentukan centroidnya, kalian bisa memilih datanya secara acak. Di sini saya mengambil data nomor 2, nomor 4 dan juga nomor 6. Untuk centroidnya saya bikin yang data nomor 2 menjadi centroid 1, data nomor 4 menjadi centroid 2 dan data yang ke-6 menjadi centroid 3. Nah, untuk Y dan X-nya itu juga mengambil dari data yang kamu pilih tadi, yaitu data kedua itu nilai X-nya 4, kita pindah ke sini, dan juga nilai Y-nya 1, kita pindah ke sini. Nah, dan begitu juga untuk data kedua, centroid 2, 3, dan nilai X dan Y-nya. Jadi tinggal melihat tabel yang ada di atasnya saja. Kemudian kita membuat tabel lagi seperti ini. Untuk menghitung data yang pertama sampai yang ke-10, tambahkan juga tabel X, nilai Y, C1, C2, C3, nilai minimum dan juga klasternya. Nah, untuk data yang pertama ini kita ngambil dari sini, kita copy saja, dan juga tabel Y dan X-nya, XY-nya ini juga ngambil dari sini, kita copy saja, pindahkan ke sini. Nah, langsung saja untuk perhitungan mencari nilai C1-nya, yaitu rumusnya sebagai berikut, sama dengan skew rate ini nilai data yang pertama dikurangi nilai centroid yang pertama, nilai X, terus kita kasih tutup kurung, kita kasih kunci juga. Nah, kemudian kita kalikan 2, kemudian ditambah, buka kurung lagi, nilai Y data yang pertama dikurangi nilai centroid yang pertama, nilai Y nya juga kita kasih tutup, kemudian kita kasih kunci lagi, kita kasih kunci juga, kemudian kita kalikan 2, kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, kemudian kita enter. Coba kita ulangi, skew rate, kemudian buka kurung, nilai X yang data yang pertama kita kurangi nilai centroid yang pertama, kemudian tutup kurung, kita kasih kunci, kemudian kita kalikan 2, terus kemudian ditambah, buka kurung lagi, nilai Y kita kurangi nilai centroid yang pertama Y, kemudian tutup kurung, kita kasih kunci, kemudian kalikan 2, tutup kurung, dan enter. Nah, ini untuk mencari nilai C1 nya. Untuk mencari nilai C2 nya rumusnya juga sama, skew rate, kemudian buka kurung, Y1 kita kurangi X1, mohon maaf, kita kurangi centroid nilai X yang keduanya, kemudian tutup kurung, kita kasih kunci,
kemudian kalikan 2 ditambah buka kurung nilai Y kurangi nilai centroid Y yang kedua tutup kurung, kita kasih kunci, ini juga kasih kunci, kemudian kita kalikan 2, kemudian kasih tutup dan enter. Nah, itu untuk mencari nilai C1, C2 dan juga C3 nya sama rumusnya. Coba kita yang ketiga, securit, kemudian buka kurung, X yang pertama, data yang pertama dikurangi nilai centroid yang ketiga, kemudian ditutup kurung, kita kasih kunci, kemudian kalikan 2 ditambah dibuka kurung lagi nilai Y dikurangi nilai centroid yang ketiga Y, kemudian tutup kurung, kita kasih kunci, kemudian kalikan 2 tutup kurung dan enter. Nah, nilainya sama hasilnya. Itu rumus untuk mencari C1, C2 dan juga C3. Untuk nilai minimumnya rumusnya yaitu sama dengan min, terus dari C1 kita tarik sampai C3, kemudian tutup kurung dan enter. Itu untuk mencari nilai minimumnya. Untuk nilai yang di bawahnya kita cukup menariknya saja, nanti hasilnya akan otomatis muncul. Kemudian untuk mencari klasternya yaitu rumusnya sama dengan if kemudian n, terus C1 lebih besar dari C2, terus koma, C1 lebih besar dari C3, kemudian tutup kurung, tutup kurung, koma 1, koma lagi, if n, kemudian C2 lebih besar dari C1, kemudian koma, C2 lebih besar dari C3, kemudian tutup, koma 2, koma 3, terus kita kasih tutup, kemudian coba kita enter. Nah, ini untuk mencari nilai klasternya. Untuk nilai yang ada di bawahnya kita cukup menariknya saja seperti ini, dan nanti nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, dari sini kita lihat data yang paling mirip dari nilai minimumnya. Kemudian kita membuat tabel lagi di bawahnya seperti ini. Ini untuk meringkas data 1, yaitu yang paling mirip dari C2 kita masukkan di sini, kita beri tanda 1. Terus kita lihat data yang kedua. Di sini data yang paling mirip dari minimumnya yaitu C1, kita masukkan C1. Kemudian data yang ketiga, nilai yang paling mirip dari minimumnya yaitu C1, kita kasih tanda C1. Ini kemudian data yang keempat yang paling mirip yaitu C2, kita masukkan C2, dan begitu juga seterusnya. Data 5, kita lihat datanya yang paling mirip yaitu C2, jadi kita masukkan C2, dan data ke-6 yang paling mirip yaitu C3, kita masukkan pada C3, dan juga data ke-7 C2, data ke-8 C1, dan juga seterusnya. Nah, kemudian tabel yang ada di atas tadi ini kita pindahkan juga ke sini, kita copy. Nah, di sini kita membuat tabel seperti di atas tadi. Nah, kemudian kita membuat iterasi yang kedua yaitu menentukan centroid baru. Nah, untuk menentukan nilai centroid baru ini rumusnya yaitu begini. Kita contohkan di sini saja. Untuk nilai Y centroid yang pertama ini sama dengan buka kurung. Ini kan ada 2, data yang kedua ini ditambah ini
data yang ketiga, kemudian tutup kurung lagi, dibagi jumlahnya ada berapa, kan ada 2, jadi dibagi 2 sama dengan, nah ini untuk mencari nilai centroid yang pertama. Kemudian kita ulangi lagi untuk mencari nilai centroid yang kedua, yaitu bentar, oh iya ya, sama dengan buka kurung. Ini dilihat C2 nya ada data yang pertama ditambah data yang keempat, ditambah lagi data kelima, ditambah data ke-7, ditambah data ke-9. Nah ini kemudian kita bagi, datanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, kita bagi 5 sama dengan ini hasilnya untuk mencari centroid baru yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk nilai Y nya juga sama, ini kan dari sini kan sama dengan di sini. Terus kita lihat yang pertama 1 ditambah data yang ketiga, kemudian bagi 2 sama dengan 1. Itu untuk mencari nilai iterasi centroid yang kedua, yaitu Y. Jadi begitu rumusnya. Selanjutnya tabel yang ada di atas tadi ini kita salin lagi, pindahkan ke sini dan juga tambahkan keterangan. Nah ini tambahi untuk tabel keterangan. Jadi di sini datanya masih sama, untuk X dan Y nya juga masih sama. Kemudian untuk mencari nilai C1, C2, dan juga C3, rumusnya juga sama. Ini saya hapus dulu. Nah ini masih sama, coba kita ulangi lagi, sama dengan securit buka kurung nilai X yang pertama, kita kurangi nilai X centroid yang pertama, kemudian tutup kurung, kita kasih kunci, kemudian dikalikan 2, ditambah buka kurung lagi nilai Y, dikurangi nilai Y centroid yang pertama, kemudian tutup kurung dan kasih kunci, kemudian kalikan 2, kemudian kasih tutup dan enter. Nah ini untuk mencari C nya rumusnya jadi sama, kita lihat tabel yang ada centroid yang ada di atas itu. Untuk C2 dan C3 juga sama seperti yang di atas. Nah untuk mencari nilai minimumnya pun juga sama dengan min dari C1 sampai C3 kita tarik, kemudian tutup dan enter. Nah ini hasilnya sama 2,4738 dan seterusnya. Untuk nilai klasternya juga sama, yaitu sama dengan if n C1 lebih besar dari C2, kemudian koma, C1 lebih besar dari C3, kemudian tutup, koma, 1, koma lagi, if n, kemudian C2 lebih besar dari C1, koma, C2 lebih besar dari C3, tutup kurung, lebih besar dari C3, tutup kurung, koma, 2,3, kemudian tutup kurung. Nah kemudian kita enter. Nah ini untuk mencari nilai klasternya, jadi sama, rumusnya tidak ada yang berubah. Kemudian ini untuk menghitung tabel tambahan dari keterangan ini, rumusnya seperti begini, sama dengan if nilai klaster yang pertama ini, sebentar, nilai klaster yang pertama ini terus sama dengan nilai klaster yang ada di atas ini, kemudian koma, petik 2, aman. Kita coba di sampingnya saja. Di sini sama dengan if, terus klaster yang pertama sama dengan
klaster yang pertama yang ada di atas tadi, kemudian koma, petik 2, aman, kita menggunakan huruf kecil aja, aman, terus koma, berubah, kalau tidak sama artinya dia nanti tulisannya akan berubah, dan kemudian tutup kurung, enter. Nah berarti klaster yang pertama itu aman, kita lihat yang, nah hasilnya akan sama. Jadi untuk klaster yang pertama sampai ke 5 itu sama, dan untuk klaster yang nomor 6 dan juga nomor 9 itu berubah. Terus kemudian kan ini masih ada data yang berubah dan belum aman, artinya dia belum sama. Kita membuat perhitungan iterasi yang ketiga. Nah ini untuk ringkasannya tadi, coba kita samakan. Untuk data 1 yaitu berada pada klaster 2, dan data kedua ketiga ada pada klaster 1 ini. Nah ini kita beri tanda 1 1. Terus data yang keempat itu ada pada klaster 2, jadi kita kasih tanda nomor 1. Kemudian untuk nomor 5 dan seterusnya kita tinggal urutkan saja. Nah ini data yang ke 8 sampai yang ke 10 ada pada klaster 3. Nah ini data yang ada pada di atas tadi kita pindahkan juga pada di sampingnya data iterasi yang ketiga. Langsung saja untuk mencari nilai centroid yang pertama, rumusnya juga sama dengan buka kurung, sebentar, ya, buka kurung. Kemudian kita lihat centroidnya pada data 2 kita tambah, data 3 kita tambah, data 6. Kemudian tutup kurung, kita bagi, datanya ada berapa, ada 3, berarti kita bagi 3, kemudian enter. Nah ini untuk mencari centroidnya yang baru. Kemudian untuk centroid yang kedua sama, kita tambah, buka kurung, kita lihat centroid yang keduanya di sini. Centroid yang kedua ada data pertama ditambah data keempat, ditambah data kelima, ditambah data ketujuh. Kita tutup kurung dan bagi, jumlahnya di sini ada berapa, 1 2 3 dan 4, kita bagi 4 sama dengan enter. Nah ini untuk hasilnya. Untuk nilai y-nya juga sama, yaitu sama dengan, kita lihat centroid yang pertama y data yang kedua kita tambah, buka kurang, yang kedua kita tambah, data yang ketiga kita tambah, data yang keenam kita tutup kurung, kita bagi, jumlahnya ada 1 2 3, berarti kita bagi 3 kemudian enter. Nah ini untuk mencari nilai y-nya. Jadi rumusnya tidak ada yang berubah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat data seperti yang ada di atas tadi, kita pindahkan ke sini. Nah, dan ini sudah ada keterangannya. Jadi data yang pertama sampai ke 10 tetap, terus nilai y dan x nya itu tidak ada yang berubah, sama. Dan untuk mencari C1, C2 dan C3 rumusnya sama. Ini kita hapus dulu, kita coba cari nilai C1 nya sama dengan skew rate, buka kurung, nilai yang x yang data pertama kita kurangi nilai centroid baru yang pertama, tutup kurung, kita kasih kunci, di depannya juga kita kasih, kemudian kita kalikan 2, kita tambah, buka kurung, nilai y data yang pertama dikurangi nilai centroid baru y yang pertama, kita tutup kurung dulu, kemudian kita kasih kunci lagi, kemudian kalikan 2, kemudian tutup dan enter. Nah ini hasilnya sama. Untuk C2 dan C3 nya rumusnya juga sama, dan ini kita ulangi lagi untuk mencari minimum. Kita klik min ini, dan hasil C1 sampai C3 kita tarik, kemudian kita tutup dan enter. Nah ini hasil dari nilai minimumnya. Untuk nilai klasternya juga sama seperti tadi, if, kemudian kita praktekkan saja, if, kemudian n. Nah ini kemudian C1 lebih besar dari C2, C1 lebih besar
dari C3, kemudian tutup kurung, koma, 1, koma lagi, if n kemudian C2 kurang lebih besar dari C1, kemudian koma, C2 lebih besar dari C3, kemudian tutup, kita kasih koma, 2, koma 3, kemudian tutup, dan tutup lagi, kemudian enter. Nah, itu untuk mencari nilai klasternya. Jadi sama untuk rumusnya keterangan juga sama, sama dengan nilai klaster yang pertama. Buka kurung dulu. Nilai klaster yang pertama sama dengan nilai klaster yang ada di atas tadi, di sini. Kemudian kita kasih titik koma, kemudian buka kurung, aman, tutup kurung, koma, berubah. Jika datanya berubah, maka nanti keterangannya juga muncul tulisan berubah. Kemudian kita kasih tutup. Kita pindahkan di sampingnya saja, di sini akan nanti hasilnya sama atau tidak, sama dengan if klaster yang pertama sama dengan nilai klaster yang kedua, terus koma, aman, terus jika nilainya sama berarti tulisannya aman, dan jika nilainya berubah maka keterangannya juga berubah. Nah, kita enter. Nah, jadi ini coba kita tarik. Nah, datanya berarti sudah aman. Untuk melihat, kita membuat data seperti ini lagi, kita pindahkan ke bawah dan kita cocokkan. Nah, untuk data yang pertama ada pada klaster 2, iya betul. Terus data yang kedua dan ketiga ada pada klaster 1, iya. Untuk data keempat dan kelima ada pada klaster 2, ini 22. Dan data 6 itu ada pada klaster 1, data 7 ada pada klaster 2, dan data 8 sampai 10 ada pada klaster 3. Kita lihat pada ininya, ini data yang ada di atas iterasi 3. Nah, berarti hasilnya sudah sama. Jika hasilnya sudah sama berarti perhitungannya sudah selesai, tidak usah menghitung iterasi lagi, iterasi selanjutnya, karena hasilnya sudah sama semuanya. Ini sudah aman. Terus nah, selanjutnya untuk perhitungan yang kedua, kita menghitung pada rapid miner. Langsung saja kita cari red Excel, kita tarik, kemudian kita pilih import configuration, kita pilih data yang akan dihitung, kemudian klik next, dan ini datanya. Kemudian klik next, ini kita ganti dulu, klik OK, kemudian ini juga kita ganti, klik OK, kemudian ini juga kita ganti, kemudian klik OK, dan setelah itu kita klik finish. Nah, ini kemudian untuk yang kedua kita cari perhitungan K-means, K-means
kita tarik. Nah, ini untuk K-nya kita ganti 3 dan maksimumnya kita biarkan 10. Kemudian kita tarik, kita sambungkan. Yang kelas touring kita sambungkan ke res. Kemudian kita running. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi klaster modenya yang pertama ada klaster 0, klaster 1, klaster 2. Di sini klaster 0 ada 4 item, klaster 1 ada 3 item, klaster 2 ada 3 item. Jadi totalnya ada 10. Jadi jumlahnya sama dan ini yang dihasilkan juga sama. Coba kita lihat pada foldernya. Nah, ini pada klaster 0 itu ada 7, 8, 9, dan 10. Dan klaster yang nomor 1 ada 1, 2, dan 4. Dan klaster yang nomor 2 ada 3, 5, dan 6. Jadi itu hasilnya perhitungan pada Excel dan juga perhitungan pada Rapid Miner. Cukup sekian tutorial yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.